Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang untuk yang nanti kuliah di siang hari. Oke, kita akan lanjutkan mata kuliah meteorologi kita untuk pertemuan keempat ya. Karena pandemi COVID masih berjalan, jadi kita masih lanjutkan untuk kuliah online. Ya, kita coba berbagai metode biar tidak bosan ya. Sementara kita gunakan dengan video ini. Mungkin next kita bisa coba dengan menggunakan Zoom untuk conference ya. Jadi ada variasi dalam tiap pertemuan. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas teori dulu, yaitu teori tentang sistem angin ya, atau angin. Kenapa? Karena angin ini penting berkaitan dengan mata kuliah kita sebelumnya, tekanan udara, dan sebelumnya tentang perbedaan suhu yang menyebabkan perbedaan tekanan udara secara global. Kemudian gambar yang Anda lihat di bawah itu adalah gambar tentang peta isobar ya, atau weather chart atau peta cuaca sinoptik dikenalnya. Yang sebelah kiri menggambarkan sistem tekanan udara kita pelajari minggu lalu, dan yang sebelah kanan juga, tapi di situ sudah ada menggunakan beberapa tanda panah yang sebenarnya itu adalah angin ya. Ada kontur. Minggu lalu ada yang bertanya bagaimana menginterpretasi tugas praktek itu isobar ya. Isobar adalah garis yang menghubungkan nilai tekanan udara yang sama, sehingga dalam tekanan udara itu akan menggambarkan nilai tekanan udara yang sama gitu dalam satu lingkaran atau kontur gitu ya. Kita kembali ke angin. Jadi angin itu apa sih? Ya, angin didefinisikan oleh AMS, adalah American Meteorological Society, adalah dengan udara yang bergerak relatif terhadap permukaan bumi ya. Ini bahasa dewa. Kemudian pergerakannya horizontal, walaupun nanti ada juga yang pergerakan secara vertikal ya. Sudah tahu juga bagaimana mengukur arah angin adalah arah angin dan kecepatannya gitu ya. Jadi parameter angin itu diukur dengan dua parameter, yaitu dengan arah angin berupa derajat atau arah angin, dan velocity. Bisa knot, bisa kilometer per hour atau meter per second. Kalau di dalam dunia pelayaran biasanya menggunakan knot ya, dimana satu knot sama dengan sekitar setengah meter per detik, juga satu knot sekitar 1,8 km per jam. Kemudian kita lanjut. Ini adalah arah angin, jadi Anda sudah tahu semua sebagai pelaut ya. Ini adalah mata angin. Jadi angin itu adalah dari ya. Dari mana angin? Jadi kalau angin utara berarti dari utara, dari from toward, menuju ya, from dari utara menuju kemana gitu ya. Kemudian untuk ini teori pressure gradient force. Itu bahasa Indonesia gaya gradien tekanan ya. Sebenarnya adalah perbandingan antara perbedaan tekanan udara dari suatu tempat dengan jaraknya. Jadi kalau bahasa dewanya adalah pressure gradient force adalah directed from higher toward lower pressure at right angle to the isobar. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan mata kuliah meeting sebelumnya tentang isobar, bahwa gaya gradien tekanan adalah gaya yang disebabkan oleh perbedaan tekanan udara yang tinggi dan yang rendah, sehingga akibat perbedaan tekanan tersebut menimbulkan gaya gradien tekanan yang cause the wind blow, yang menyebabkan angin bertiup ya gitu. Nah, ini versi bahasa Indonesianya. Jadi kalau tadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya, biar lebih clear ya. Kemarin ada yang tanya tuh Pak, HL apa itu ya, jadi halah gitu ya, padahal itu sebenarnya high low gitu ya. Jadi ini angin yang bertiup dari tempat yang bertekanan udara tinggi menuju ke tempat tekanan yang rendah. Gaya ini bahasa dewa semua. Jadi intinya setiap ada perbedaan tekanan udara, maka akan ada pergerakan massa udara dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah gitu. Tapi yang menarik adalah secara teori bahwa tekanan udara itu akan lurus gitu ya. Namun kita tahu bahwa bumi ini berotasi, sehingga akibat rotasi bumi tersebut terhadap sumbunya atau porosnya akan mengakibatkan defleksi atau pergeseran ya, dimana
dari arah di belahan bumi utara atau di Northern Hemisphere, arah angin menyimpang ke kanan, ke kanan. Sedangkan di selatan, akibat rotasi bumi ini, arah angin akan disimpangkan ke kiri terhadap arah gradien tekanannya. Nah, mungkin ini mempermudah teori tadi bahwa gaya gradien yang Anda lihat yang garis merah itu adalah gaya arah angin yang bergerak ya, akibat perbedaan tekanan udara. Yang sebelah kiri adalah high pressure, sebelah kanan low pressure, yang sebelah kanan sekitar 1016 milibar, dan sebelah kiri high pressure 1020 sehingga tekanannya lebih tinggi. Akibat tekanan tinggi tersebut sehingga ada pergerakan atau massa udara dari high ke low berupa garis lurus ya. Kalau kita lihat jaraknya sekitar 100 km itu ya. Ini teorinya. Jadi di bawahnya lagi tuh lihat tanda panah merah adalah melambangkan pergerakan tekanan udaranya. Pergerakan massa udara atau PGF-nya, gaya gradien tekanannya yang garis lurus. Sedangkan yang lingkaran itu adalah isobar ya. Isobar yang tekanan tinggi, high di pusatnya. 1024, 1010, 1020 dan 1016 sehingga menyebabkan udara bergerak ke tekanan yang lebih rendah. Oke, ada satu lagi, kalau tadi ada PGF atau pressure gradient force atau gaya gradien tekanan, kemudian sekarang ada yang namanya gaya Coriolis. Orang yang belajar meteorologi pasti akan ingat dengan gaya Coriolis ya, gitu. Ini penting. Nah, beberapa yang saya ajari semester dulu di tingkat 2 atau tingkat 1 mungkin masih ingat ya tentang gaya Coriolis itu, yaitu gaya yang menyimpangkan angin yang tadi dari sebelah utara di Northern Hemisphere ke sebelah kanan, dan kalau di sebelah kiri dia akan menuju ke selatan. Kenapa dia bisa disimpangkan? Ada 3 faktor, yaitu adanya rotasi bumi, kemudian yang kedua perbedaan lintang, dan kecepatan objek. Objek itu bisa massa udara, bisa kapal, bisa pesawat. Anda perhatikan tuh gambar yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan tuh yang paling tengah gambarnya warna biru di globe itu. Di ekuator dia ada pesawat yang bergerak menuju ke arah 0 derajat ya, ke arah kanan atau ke arah timur. Di sebelah kanannya dia tidak ada penyimpangan. Kemudian di atasnya di lintang menengah lihat bahwa dia bergerak ke arah kanan atau ke arah timur tapi disimpangkan. Kemudian di utara di ekuator Anda lihat penyimpangannya lebih besar. Jadi gaya Coriolis ini penting dalam dunia meteorologis ya. Nah, ini untuk pendapat bahasa Indonesia tadi bahasa Inggris ini mungkin lebih clear lagi dengan bahasa Indonesia ya. Arah angin terhadap pergerakan tekanan udara yang disebabkan oleh perputaran bumi atas sumbunya. Di mana besarnya nilai Coriolis tadi ditentukan oleh kecepatan sudut putar bumi yang disebut dengan atau disimbolkan dengan W atau omega ya. Kemudian ada lintang atau theta, kemudian kecepatan angin yang bersangkutan. Jika diformulasikan rumusnya seperti di bawah itu, C sama dengan 2W V sin theta. Jadi sin theta itu adalah lintangnya. Jika lintangnya makin tinggi sehingga dia kekuatan gaya Coriolisnya akan besar sehingga penyimpangannya akan besar. Itulah kenapa di ekuator nilainya kecil. Contoh sin 0 berapa? Sin 0 itu 0. Jadi kalau semua dikalikan 0 hasilnya 0. Sedangkan di lintang tinggi misalkan sin 90 itu 1. Ya, jadi jika semua bilangan dikalikan 1 maka parameter yang lainnya akan lebih besar sehingga faktor Coriolisnya besar. Ini pentingnya apa sih Pak dalam dunia meteorologi? Ini yang menarik adalah kita dapat memahami pergerakan atau kemana nanti pergerakan lintasan dari fenomena badai, hurricane atau siklon ya. Nanti kita akan belajar di semester 8 tentang tropical revolving storm ya. Tapi dasarnya kita pelajari di semester 4 ini. Oke, ini gaya Coriolis kita skip aja ya. Oke, ini angin geostropik. Jadi ketemu ya tadi ada gradien, ada Coriolis, ada angin geostropik. Angin geostropik apa sih? Sederhana, angin geostropik adalah angin yang bertiup di isobar lurus ya, sejajar isobar lurus ya, tanpa ada gaya gesekan permukaan.
Nah, Bapak ilustrasikan pakai gambar biar mudah ya. Ini contoh, ada garis isobar 512 di paling bawah sampai ke 500 milibar, sehingga akibat perbedaan tekanan tadi akan menyebabkan pergerakan pergerakan massa udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Anda lihat itu, sehingga ada PGF atau gaya gradien tekanan ya, pressure gradient force. Ini adanya di Northern Hemisphere contohnya ya, ada di bagian bumi utara. Yang harusnya secara teori dia akan bergerak lurus, akhirnya dia akan disimpangkan oleh Coriolis force. Lihat ada CF adalah Coriolis force. Yang tadinya dia memotong isobar sehingga dia akan lurus, makin tekanannya makin ke tekanan rendah, dia akan sejajar lurus dengan isobar. Nah, jadi Coriolis force ini menyimpangkan gaya gradien tekanan sehingga menjadi sejajar dengan isobar yang lurus. Nah, angin yang timbul akibat ini disebut dengan angin geostropik. Ya, mudah-mudahan clear. Ini angin gradien. Oke. Angin gradien apa sih? Angin gradien sebenarnya sama, cuma bedanya kalau hampir sama dengan geostropik ya. Kalau geostropik tadi di isobar lurus, kalau gradien ini dia bergerak di isobar yang lengkung. Nah, ini dia ya. Anda perhatikan dengan yang tadi lurus ya. Ini angin gradien ya. Dia akan bergerak yang lurus. Ya. Kalau geostropik tadi lurus, kalau gradien dia akan di garis yang lengkung. Karena ada gaya sentrifugal, gaya dalam gerak melingkar ya. Ada sentrifugal dan ada sentripetal ya. Nah, kemudian yang ini adalah angin permukaan. Apa itu angin permukaan? Ya, angin yang ada di permukaan ya. Permukaan itu berapa sih jaraknya? Ya, sekitar 0 sampai 3000 meter. Anda lihat ada perbedaan signifikan antara gambar yang di permukaan dengan yang di atas. Ya. Nah, yang di atas itu lebih banyak angin geostropik ya, terlihat di mana angin sejajar dengan isobar. Nah, sedangkan di permukaan lihat anginnya memotong isobar, bahkan dalam isobar yang lengkung. Nah, sehingga ini menandakan bahwa angin di lapisan bawah di permukaan ya 0 sampai 3000 meter itu agak berputar, sehingga ini sebenarnya jika ada siklonik ya ada perputaran siklonik, sehingga ini yang menyebabkan sebenarnya terjadinya hurricane atau badai. Polanya nanti akan kita lihat ya. Sedangkan angin di atas ya lebih tidak ada obstacle, sehingga anginnya sangat kuat. Aneh hukum Basbelt ini sebenarnya hukum ya, ada teori 1, 2, 3 di Northern Hemisphere angin akan dialihkan ke ya tadi ke Southern Hemisphere dan selanjutnya. Nah, ini adalah pelaut Inggris yang memberikan teori tentang pergerakan angin di wilayah utara dan selatan. Mungkin akan lebih mudah kalau menggunakan gambar ini ya, pola sirkulasi di sistem tekanan tinggi dan tekanan rendah. Nah, ini sebenarnya teori Basbelt tadi yang ini dia digambarkan mudah dengan menggunakan gambar ini ya. Anda lihat ada Northern Hemisphere dan ada Southern Hemisphere. Kita bahas yang Southern Hemisphere. Ini sebenarnya harus Anda hafal ya. Nanti ini akan ketemu pada saat kita memahami pola pergerakan dari badai, hurricane, siklon atau apapun gitu ya. Jadi ada perbedaannya. Kita lihat di Northern Hemisphere itu ada sistem tekanan rendah yang kita sebut dengan low atau siklon, dan ada sebelah kanannya ada sistem tekanan tinggi atau high. Anda lihat putarannya, yang low di sebelah kiri Northern Hemisphere ya, fokus di Northern Hemisphere dulu. Putarannya adalah berlawanan jarum jam menuju ke pusatnya, atau kita sebut dengan anti-clockwise atau backfiring. Sebelah kanan high-nya adalah dia searah dengan jarum jam, dengan pola anginnya keluar. Karena kenapa? Tekanan tingginya dia akan sebagai sumber massa udara, dia akan keluar ya, berputar ke arah kanan. Sebaliknya di selatan, Anda perhatikan itu ada
yang low itu sistem tekanannya itu mengarah ke arah siklonalnya, ke arah berlawanan, ke searah jarum jam, yang kita sebut dengan siklonalnya searah jarum jam, yang kita sebut dengan, kalau tadi adalah anti clockwise, kalau ini searah jarum jam kita sebut dengan clockwise atau veering ya kalau di pelawat itu. Dan kebalikannya di high adalah berlawanan jarum jam. Jadi ini sebenarnya menunjukkan nanti adalah pola perputaran badai. Jadi polanya bentuknya berbeda ya, atau pola sirkulasinya berbeda antara badai di belahan bumi utara dan badai di belahan bumi selatan. Nah, nanti akan lebih clear pada saat kita akan bicara tentang cyclonic pressure system ya di meeting berikutnya. Ya, alhamdulillah itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan paham. Kalau tidak paham nanti kita bisa diskusi kembali ya. Kira-kira apa yang ingin kita diskusikan. Nanti akan Bapak coba kasih kuis ya untuk teori. Untuk prakteknya nanti Bapak ada coba bikin video sedikit untuk bagaimana mengamati angin, mengukur angin ya, kemudian bagaimana juga untuk menghitung true wind atau dari apparent wind. Apa itu true wind dan apparent wind nanti kita bahas pada praktek. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.